Baiklah, yang pertama kita akan masuk ke pembacaan dan pembahasan LKKPU dan Banwaslu KM Pak Unsri tahun 2021. Untuk ini saya kembalikan ke forum bagaimana mekanisme penyampaian dan pembacaan tentang pembahasan ini. Silakan pada forum. Izin opsi pimpinan. Silakan. Saya Nasrul Rahman dari fraksi Fisika. Ingin mengopsikan untuk mekanisme pembacaan dan pembahasan LKKPU dan Panwaslu ini dimulai dari KPU terlebih dahulu, melakukan pembacaan LK selama 10 menit. Yang dibacakan adalah berupa bagian-bagian penting saja. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk KPU. Kemudian dilanjutkan oleh Panwaslu sama seperti KPU, dan kemudian sesi tanya jawab. Jadi saya ulangi ya, untuk KPU dan Panwaslu itu dibedakan gitu. Jadi KPU membacakan dulu selama 10 menit. Kemudian sesi tanya jawab fleksibel. Dilanjutkan dengan Panwaslu dengan mekanisme yang sama. Oke, baiklah, itu tadi merupakan salah satu opsi. Saya kembalikan kepada forum, apakah masih ada opsi lain? Baiklah, kembali saya tanyakan, saya balikan kepada forum, apakah masih ada opsi lain atau sudah cukup? Sekali lagi saya kembalikan kepada forum, apakah masih ada opsi yang ingin disampaikan? Karena baiklah, sepertinya nggak ada opsi lagi. Karena ini merupakan opsi tunggal, maka opsi tunggal ini kita sepakati.
Oke, oke baiklah, karena kita udah menetapkan mekanisme pada sidang pleno 3 ini, maka dari itu untuk ini saya kembalikan kepada KPU KMF MIPA untuk membacakan dan pembahasan LKKPU ini selama 10 menit. Baru kita akan langsung ke sesi tanya jawab. Baiklah, kepada KPU KMF MIPA saya persilahkan. Baik, mohon izin kepada pimpinan sidang yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Sebelumnya perkenalkan, saya Rian Alvin Holidin. Saya merupakan salah satu komisioner di KPU MIPA. Di sini saya juga sudah bergabung bersama 4 rekan komisioner yang lain. Di sini ada Saudari Aulia Putri Syafaat, Ananda Patiwi, Rizka Febriandi, dan juga Adi Aksa. Nah, jadi di sini mohon izin untuk share screen, mungkin tolong langsung di share screen saja. Oke, jadi di sini kami dari KPU akan membacakan laporan kerja dari kegiatan kami. Di sini kami sudah menyiapkannya, juga sudah kami serahkan kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa KMF MIPA. Mungkin langsung ke slide yang atau lembar selanjutnya. Lanjut. Ini merupakan beberapa dokumentasi kegiatan. Nah, jadi mungkin di landasan operasional tadi, Anda. Nah, jadi KPU di sini memiliki landasan operasional, yaitu Undang-Undang KM Unsri nomor 1 tahun 2021 yang baru saja diperbarui tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 3 tahun 2011 tentang pemilihan umum mahasiswa, bab 4 pasal 12 tentang tugas, wewenang, dan kewajiban KPU KM Fakultas. Dengan tujuan, ini laporan kerja ini yang kami buat ini dengan maksud tujuannya agar seluruh rekan mahasiswa di KMF MIPA mengetahui segala sesuatu yang telah dilakukan oleh KPU selama masa kerja baktinya. Lanjut. Nah, di sini ada banyak kegiatan yang sudah kami lewati. Itu dimulai ketika pembentukan struktur komisioner KPU, kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan yang terakhir itu pada tanggal 5 Desember, itu tepat pada saat rekapitulasi hasil serta deklarasi Gukma dan Wagukma terpilih KMF MIPA. Lalu di sini ada, mungkin langsung selanjutnya saja, di sini ada struktur kepengurusan, di mana di KPU itu terdiri dari 5 komisioner, lalu ada 3 kabiro, di mana 2 komisioner ini menjabat sebagai 2 biro juga, lalu ada divisi logistik, di mana masing-masing memang sudah sebelumnya kami lakukan open recruitment terlebih dahulu pada seluruh KMF MIPA. Oke, terima kasih. Mungkin untuk Aul atau Ananda bisa dikirim file LK-nya ya, bukan LPJ, perlu digarisbawahi. Lanjut, langsung ke jadwal pemilihan. Ini juga merupakan, jadi di sini merupakan timeline yang sudah kami lewati. Itu dari mulai tanggal 27 Oktober itu kami sudah membuka pendaftaran sampai akhirnya pada tanggal 27 dan 28 itu waktu pemilah. Lanjut,
Nah, di sini sudah ketika waktunya hasil verifikasi itu ada dua bakal calon gubernur yang sudah sama-sama kita ketahui, dan menghasilkan dua calon juga yang sudah sama-sama kita ketahui itu atas nama Desi Wahyudi dan Umu Hulma, dan juga Hadi Amin Majid dan Emil Aliansyah. Lalu juga di sini ada daftar nama calon anggota DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, anggota legislatif. Di sini ada 11 yang berasal dari jurusannya masing-masing. Nah, untuk slide selanjutnya, itu akan saya serahkan kepada Saudara Ananda, dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada Saudara Rian. Jadi di sini saya akan melanjutkan untuk karena saya sebagai sekretaris, jadi saya akan menyebutkan surat-surat keluar yang telah dibuat itu adalah sebanyak 61 surat keluar. Lalu juga ada untuk SK itu ada sebanyak 18 SK surat keputusan seperti hasil verifikasi, ada juga perpanjangan pendaftaran, surat keputusan perpanjangan keluar, terus juga ada juga seperti surat keputusan perubahan timeline, terus ada juga pengesahan tim sukses dari masing-masing pasangan calon Gupma dan Wagupma. Selanjutnya ada juga perubahan timeline lagi, surat keputusan pengesahan tim sukses dari calon Bupati dan Wakil Bupati HKMF. Lalu ada juga pengesahan peraturan KPU nomor 1, 2, 3, 5, 6, dan 7. Pengesahan peraturan KPU nomor 4. Perpanjangan pemungutan suara. Serta ada juga ini pengesahan gubernur dan wakil gubernur mahasiswa yang terpilih. Pengesahan Bupati dan Wakil Bupati HKMF yang terpilih, pengesahan anggota DPM Fakultas IPA, dan yang terakhir adalah pengesahan BPPO HKMF. Mungkin untuk surat-surat itu, selanjutnya ada juga berita acara, beberapa berita acara yang telah kami buat. Terus juga ada juga draft deklarasi pemira damai untuk Gupma Wagupma, BPPO HKMF, Bupati Wakil Bupati HKMF. Selanjutnya ada juga anggota DPM, dan ada juga kita juga sudah melaksanakan nota kesepahaman. Mungkin saya selanjutnya dilanjutkan oleh Bendahara KPU KMF IPA, yakni Saudari Aul. Kepada Aul disilakan. Terima kasih Ananda. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai anggaran dana pengeluaran kami dari KPU KMF IPA 2021-2022 untuk total pemasukan yaitu sebesar 1.285.000, di mana sebesar 860.000 itu dari DPM FMIPA, kemudian 400.000 itu dari BEM FMIPA, dan saat sertijab kemarin itu diinfoin bahwa ada sisa dana dari KPU tahun lalu yaitu sebesar Rp25.000. Nah, itu diberikan kepada kami. Jadi total keseluruhannya yaitu 1.285.000. Dan untuk total pengeluaran kami yaitu sebesar Rp1.264.596. Dengan sisa keseluruhan dana yang sekarang ini masih ada yaitu sebesar Rp20.404. Ini bisa dilihat ada rincian pengeluarannya, yaitu ada dari bagian acara, perlengkapan, dan juga konsumsi. Untuk acara sendiri, total pengeluarannya itu sebesar Rp775.700. Untuk rinciannya mungkin bisa dilihat. Kemudian untuk lanjut di perlengkapan, sebesar Rp406.896, itu mengenai upgrade Zoom dan Canva. Kemudian lanjut di konsumsi itu dengan total Rp406.896.
sehingga apabila ditotalin itu pengeluarannya menjadi 1.264.589 dan sisa keseluruhan setelah antara pemasukan dikurangi dengan pengeluaran kami yaitu sebesar Rp20.404. Mungkin untuk di slide selanjutnya ini ada nota dari pengeluaran yang telah dilakukan. Yang pertama itu ada nota web, kemudian ada nota pembelian banner nota kesepahaman, kemudian invoice ini merupakan nota sewa Zoom dan juga Canva Premium. Kemudian bisa dikebawahin lagi. Ini juga ada nota print dan juga fotokopi serta pembelian materai dan juga konsumsi. Dari bagian konsumsi itu juga udah ada notanya semua. Ya. Nah, ini nota-notanya. Kemudian dan juga ada beberapa surat yang udah keluar yang udah dijelaskan oleh Ananda tadi sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada seluruh teman-teman dari KPU yang sudah menyampaikan laporan kerjanya. Ini dikembalikan lagi kepada presidium atau pimpinan sidang yang terhormat. Oke, baik. Oke. Oke, baiklah. Terima kasih dari KPU KMF MIPA. Kita fleksibel aja sesuai dengan mekanisme yang udah kita sepakati sebelumnya. Maka dari itu, silakan untuk saya yang akan memimpin tanya jawabnya, dan silakan untuk para peserta sidang penuh bisa menanyakan mengenai LK dari KPU KMF MIPA kepada peserta sidang. Saya persilakan. Izin pimpinan sidang. Ya, silakan. Oke, saya Anas Faturrahman dari fraksi Fisika. Ingin menanyakan beberapa hal mengenai KPU ya. Namun sebelum itu saya mengapresiasi atas kerja dari KPU yang telah melaksanakan pemira sampai selesai ya. Mungkin beberapa pertanyaan. Yang pertama, untuk pertanyaan ini tidak akan saya sampaikan sekaligus, mungkin nanti bisa menanggapi dari jawaban dari KPU juga ya. Pertanyaan pertama itu mengenai dari keikutsertaan masyarakat MIPA dalam pemira ini. Saya ingin bertanya kepada KPU, apakah persentase atau jumlah dari peserta pemira ini, maksudnya itu pemilih, itu yang berpartisipasi itu menurun atau naik ya dari tahun lalu. Kemudian dari yang saya rasakan dan teman-teman juga mungkin rasakan di FMIPA ini, sepertinya pembumingan dari pemira ini seperti terasa kurang. Nah, mungkin dua itu dulu pertanyaan dari saya, itu bagaimana itu? Tolong dijelaskan. Oke, untuk baiklah, saya akan kembalikan ke KPU dulu. Ini kalian mau ngumpuli pertanyaannya atau ingin jawab langsung? Oke, ya udah, jawab langsung. Apakah KPU sedia untuk jawab langsung? Bersedia. Oke, baiklah, silakan KPU.
Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Bang Anas Fatur Rahman dari Praksi Fisika yang sudah memberikan pertanyaan ya. Itu pertanyaan yang pertama, itu kan mengenai presentasi, apakah tadi menaik atau menurun. Lalu pertanyaan yang kedua, itu nggak mungkin masyarakat MIPA merasa bahwasanya pembuminan dari agenda pemilu atau agenda KPU yang dilaksanakan itu terasa sedikit kurang ya. Untuk yang pertama yang saya jawab mengenai presentasi tadi ya, apabila kita melihat statistik data yang ada di lapangan atau secara nyata untuk daftar pemilih itu untuk presentasinya memang menurun apabila kita bandingkan dengan yang tahun lalu ya. Apabila kita bandingkan tahun lalu itu kan untuk pemilihannya sama-sama online, tahun ini juga sama-sama online. Tapi mungkin yang harus teman-teman masyarakat MIPA diketahui bahwasanya pada tahun lalu dan tahun ini itu memiliki sistem yang beda. Itu yang pertama. Lalu juga untuk sistem pemilihannya itu yang pertama berbeda. Apabila tahun lalu itu hanya memasuki web, lalu terus lalu mencoblos. Nah itu kan sistemnya mudah seperti itu kan. Nah sedangkan untuk tahun ini dikarenakan web itu dipegang oleh KPU Unip. Nah jadi untuk KPU tingkat fakultas itu hanya mengikuti apa yang disediakan oleh KPU Unip selaku pemegang web. Nah jadi untuk webnya itu memang sistemnya sedikit ribet. Yang pertama itu karena mungkin percobaan pertama juga. Lalu juga ada kurangnya persiapan juga dari KPU Unip ya. Ini perlu digarisbawahi ini kurangnya persiapan dari KPU Unip. Seperti itu. Apabila saya melihat dari kinerja rekan-rekan komisioner KPU MIPA itu sudah sangat baik. Nah, di mana bisa saya katakan itu sudah 99% siap ketika menghadapi agenda pemilu. Tapi banyak kendala-kendala yang hadir itu justru dari eksternal KPU, jadi eksternal KPU MIPA. Dan pada akhirnya, mengapa akhirnya presentasi tersebut turun? Itu karena sistem web tadi. Jadi banyak jumlah minat itu yang berkurang karena sistemnya berbeda seperti itu. Itu saya lupa jumlah pastinya, tapi itu kurang lebih sudah lewat dari 1.000 jumlah ya, seperti itu jumlah pemilih. Tapi mungkin nanti dikoreksi lagi. Nah, lalu untuk pertanyaan yang kedua itu mengenai kurangnya pembumingan ya. Nah, yang perlu dicatat juga seperti pembumingan itu KPU fakultas itu tidak bisa langsung semata-mata mengeluarkan entah itu pembumingan agenda, timeline atau kegiatan, itu tidak bisa langsung dikarenakan yang pertama sudah saya jelaskan tadi, KPU fakultas ini menunggu. Yang pertama timeline tadi menunggu dari KPU Unip seperti itu. Lalu juga untuk agenda itu menunggu juga. Jadi untuk pembumingannya, tapi bisa kawan-kawan lihat juga untuk KMMIPA, apabila kawan-kawan melihat atau istilahnya mengikuti akun IG KPU MIPA, itu seluruh rekan-rekan keluarga mahasiswa MIPA itu bisa memantau di situ. Itu bisa saya pastikan, atau mungkin bisa jadi perbandingan juga bahwasanya dari pembumingan dari seluruh fakultas yang ada di Universitas Sriwijaya, saya pastikan untuk KPU MIPA akun IG-nya itu yang paling aktif. Itu yang pertama. Selain banyak kegiatan, juga tidak pernah lupa untuk mengepost untuk memberitahu bahwa seluruh KMM MIPA bahwasanya untuk KPU MIPA itu artinya memang berkompeten ya, seperti itu. Mengapa pembimbingan tadi terasa kurang? Itu yang pertama karena kami juga mendapatkan sedikit waktu untuk pembimbingan itu. Misal bisa saya contohkan saja timeline itu mungkin dibagi H-3, H-2 seperti itu. Lalu kami juga ingin mensemalkan kepada seluruh KMM MIPA itu sudah semaksimal kami. Itu dengan segala cara kami mewadahi seluruh KMM MIPA untuk bergabung. Nah, mungkin untuk teman-teman komisioner yang lain ada tambahan, silakan. Mungkin saya boleh menambahkan, Pak Presidium. Jadi untuk pembumingan sendiri sebenarnya kami juga sudah membuat grup yang berisikan dari seluruh ketua BU dan juga seluruh ketua himpunan, yang mana grup tersebut kami jadikan untuk bisa dibumingkan ke bupati-bupati dan juga ketua-ketua, sehingga nantinya dari para bupati dan ketua bisa
menyebarluaskan kembali kepada teman-teman jurusan dan juga kepada teman-teman Ormawa. Dan juga kami juga sudah menghimbau kepada seluruh staf kami untuk membumingkan di setiap jurusan mereka sendiri dan juga di angkatan-angkatan mereka. Jadi saya rasa untuk pembimbingan itu memang mungkin agak sedikit memang kurang karena juga itu di luar kendali kami. Terima kasih. Oke, itu tadi jawaban dari KPU. Baiklah, saya kembalikan kepada forum untuk forum kepada Kak. Oke, saya kembalikan kepada Kak Anas dulu untuk ada nggak tanggapannya mengenai jawaban dari yang telah diberikan oleh KPU tadi. Silakan pada Anas. Oke, mungkin tadi alasannya kenapa menurun itu karena sistem yang berbeda ya. Pertanyaan saya, waktu dari hari H Pemira atau pelaksanaan Pemira ke kalian tahu sistem pemilihan itu seperti itu berapa lama? Maksudnya tuh kalian tahu sistemnya bakal gitu kan? Nah itu jaraknya berapa lama ke Pemira? Mungkin dijawab dulu. Oke, izin menjawab ya Bang ya. Jadi untuk sistemnya itu memang kami sudah diberitahu tuh sistemnya kurang lebih sama seperti yang tahun kemarin itu bakalan menggunakan web. Nah, tapi juga untuk KPU UNIP ini mungkin yang sudah sama-sama kita ketahui ya, pembimbingan video tutorial saja, video tutorial pencoblosan untuk ketika di hari pemila itu ketika pemila itu dibuka pukul 8 pagi, nah KPU UNIP itu membagikan kepada seluruh fakultas, membagikan kepada seluruh KPU fakultas itu jam 4 pagi. Nah bayangkan, hanya dalam waktu 4 jam, untuk kami itu mensosialisasikan kepada seluruh KMM IPA, membagikan bagaimana cara video tutorialnya. Bahkan bisa kami pastikan, H-1 sebelum agenda pemila, itu kami KPU fakultas pun masih belum tahu bagaimana sistem pastinya terkait pemilihan. Seperti itu. Jadi ketika rapat H-1 itu saja, KPU UNIP itu hanya menjelaskan bahwasanya pemilihan kita seperti ini, sistemnya seperti ini, memilih melalui web seperti itu. Nah, sedangkan ketika kami menagih video tutorial, nah itu KPU UNIP malam itu menjelaskan bahwasanya akan segera dikirim seperti itu. Bahkan ketika malam rapat itu, beberapa KPU fakultas itu mengusulkan kepada KPU UNIP itu untuk mengatakan bahwasanya apabila memang belum siap, itu KPU fakultas siap untuk mundur. Jadi maksudnya apabila memang H-1 tersebut entah itu sistem webnya belum siap atau KPU UNIP-nya belum siap, nah itu kami siap untuk mengundurkan timeline kami. Tapi di situ KPU UNIP tetap berkeputusan untuk melaksanakan pada tanggal yang sudah disepakati, itu tanggal 5 dan 6. Nah akhirnya ketika malam itu pun kami sama-sama menunggu video tutorialnya. Sampai akhirnya ternyata besok pagi jam 4 pagi baru diberikan kepada kami. Jadi untuk sistem pastinya terkait pemilihan, itu baru kami ketahui itu tidak lama dari pemberian video tutorial tersebut. Jadi itulah mengapa alasannya kenapa bisa presentasinya terkait jumlah pemilih itu berkurang. Terima kasih. Dikembalikan kepada Mbak Sidi. Oke, baiklah. Itu tadi jawaban tanggapan dari KPU. Apakah saya kembalikan kepada Anas? Apakah Oke, izin mungkin ya. tanggapan? Oke, baiklah. Silakan. Pertanyaan satu lagi ya mungkin, atau mungkin dua lah. Terakhir buat saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman nanti. Masih berkaitan dengan yang tadi. Kalau nggak salah, pemiranya itu maju 1 hari nggak, kalau nggak salah, ya nggak, dari hari yang ditentukan, tahu-tahu hari ini pemira gitu. Nah itu satu mungkin bisa dijawab sekalian. Ya mungkin itu dulu yang saya tanyakan. Nah itu bagaimana bisa terjadi seperti itu?
Nah, oke, izin menjawab lagi ya Pak Presidium dan mohon izin juga kepada Bang Anas. Ya, Jadi silakan. pada awalnya itu untuk pemilihan gubernur mahasiswa itu untuk pelaksanaannya itu memang di hari kedua. Jadi di hari pertama itu dilaksanakan pemilihan presiden mahasiswa untuk seluruh KM Unsri. Nah, lalu untuk KM Fakultas itu dilaksanakan pada hari besoknya. Tetapi yang sama-sama kita ketahui, dari 3 calon yang ingin mencalonkan diri menjadi Presma, itu hanya 1 calon yang lulus berkasnya. Nah, jadi sehingga KPU Unip itu memutuskan untuk pelaksanaan pemilihan itu dimajukan pada tanggal 5. Nah, itu pada awalnya disepakati tanggal 5 itu untuk pelaksanaan pemilihan Presma. Dikarenakan tadi aklamasi, akhirnya tanggal 5 itu dilaksanakan untuk pemilihan KPU Fakultas. Nah, bahkan pemilihan kita itu berlangsung selama 2 hari. Karena pada hari pertama, pada tanggal 5 itu, pemilihan Gupma itu dari seluruh fakultas itu rata-rata memang memiliki banyak kendala dari webnya. Nah, jadi untuk memang ada beberapa fakultas yang akhirnya memutuskan untuk tetap 1 hari saja itu dengan kesepakatan 2 tim ses atau 2 pasangan calon seperti itu. Nah, untuk di MIPA sendiri itu memang sudah didiskusikan di tempat hingga akhirnya memutuskan untuk dilanjutkan esok. Nah, pada akhirnya dengan konsekuensi dan dengan catatan bahwasanya pemilu itu tidak bakal dilanjutkan lagi. Meskipun dengan besok itu ada kendala lagi atau bagaimana itu tim ses mengatakan bahwasanya pemilu itu mau tidak mau di hari kedua itu sudah ada pengumumannya. Dan itu sesuai pada akhirnya meskipun masih ada beberapa kendala dari webnya, terus juga masih banyak para pemilih yang belum menyalurkan suaranya, akhirnya untuk pemilu itu ditutup pada tanggal 6. Jadi itulah mengapa alasannya kenapa timeline-nya bisa maju 1 hari. Seperti itu. Dikembalikan lagi kepada Presidium. Oke, baiklah itu tadi Kak Anas, tanggapan dari KPU yang Anda tanyakan. Bagaimana tanggapannya? Saya kembalikan kepada Anas mengenai pertanyaannya. Oke, izin menanggapi mungkin bukan pertanyaan lagi, tapi mengingatkan untuk KPU ya, untuk permasalahan yang terjadi di tahun ini memang benar-benar kalau bisa diingat ya diingat, atau mungkin nanti menjadi catatan untuk tahun selanjutnya gitu. Kalau saja memang nanti bakal online lagi kan kita nggak tahu juga. Karena waktu online ini peserta pemilih itu menaik dari kegiatan yang biasanya dilaksanakan secara offline gitu. Nah, mungkin catatan-catatan yang tadi KPU punya itu bisa disimpan untuk disampaikan ke kepengurusan KPU Fakultas di periode selanjutnya gitu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Presidium dan terima kasih KPU. Semangat. Oke, baiklah itu tadi sebenarnya akhir dari tanggapan dari Anas. Oke, saya kembalikan balik kepada peserta sidang. Apakah ada yang ingin menanyakan kembali mengenai LK dari KPU KMF MIPA? Silakan para peserta sidang yang ingin menanyakan kembali.
Izin bertanya, Presidium. Oke, baiklah, silakan. Saya ingin bertanya terkait anggaran. Di sini kan anggaran di lampiran keuangan yang terbesar pada KPU kan pada pembelian web, pembuatan web KPU Unsri. Nah, untuk pembelian web itu bagaimana sih? Apakah cuman MIPA saja yang menyumbangkan 500.000 itu, apa fakultas lain juga menyumbangkan? Soalnya di situ tidak terlalu dijelaskan secara spesifik uang itu kemana dan untuk apa. Tidak jelas, cuman dibilang saja untuk membuat web KPU Unsri lagi, bukan untuk yang MIPA. Terima kasih. Oke, baiklah. Apakah cukup, Andi? Cukup. Oke, saya langsung serahkan kepada KPU KMF MIPA untuk menjawab pertanyaan dari peserta sidang, yaitu Andi. Silakan kepada KPU KMF MIPA. Oke, baik. Terima kasih Presidium. Ini mungkin bisa diwakilkan langsung oleh bendahara yang berurusan dengan keuangan. Silakan Pak Daul. Oke, terima kasih Presidium dan Saudara Rian. Saya izin menjawab. Jadi berdasarkan rincian anggaran dana tadi, ada pengeluaran untuk pembuatan web KPU Unsri itu sebesar 500.000, di mana anggaran itu diberikan sumbangan kami semua fakultas, KPU fakultas kepada KPU Unif untuk pembuatan developer dari web yang kita gunakan di 2 hari Pemira hari puncak kemarin. Nah, mengapa anggarannya begitu besar, yaitu sebesar 500.000? Karena seperti yang kita ketahui bahwa KPU Unif sendiri nggak melaksanakan pemilihan Presma gitu. Jadi mereka nggak make untuk Pemira, untuk web Pemira di hari H, sehingga jumlah total yang dikeluarkan oleh KPU per fakultas itu sangat besar dibanding tahun kemarin yang hanya 350.000 saja. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Oke, itu tadi tanggapan mengenai pertanyaan dari Andi dari KPU KMF MIPA. Silakan tanggapannya kepada Andi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya ingin bertanya lagi, apakah dari Unsrinya sendiri mengeluarkan anggaran? Soalnya tadi belum jelas anggaran itu kan kamu sebutkan cuma dari fakultas saja yang menyumbangkan. Kalau dari Unsrinya bagaimana? Masa dari Unsrinya lepas tangan, padahal ini kan pemilihan presiden juga, bukan hanya pemilihan gubernur saja. Terima kasih. Baik, izin menjawab ya, Bapak Presidium dan Ya, pada silakan. penanya. Untuk anggaran dana itu tadi, jumlah yang sudah kami keluarkan terkait pembuatan web itu memang sudah jumlah yang paling minimum. Kami juga tidak mau mengeluarkan 500.000 itu hanya untuk web. Perlu digarisbawahi juga bahwa KPU fakultas itu bukan semena-mena yang mengeluarkan uang. Kami juga memiliki rincian dana juga karena banyak kebutuhan yang lain juga. Nah, pada akhirnya kenapa 500.000 itu bisa menjadi jumlah yang besar ya menurut Saudara Andi tadi, memang karena perlu digarisbawahi untuk webnya itu tadi bisa dilihat perbedaannya ya dari tahun kemarin sama tahun ini. Untuk tahun ini itu dipastikan tidak ada suara bodong atau tidak ada suara palsu, karena selain itu bantuan webnya juga, selain itu juga bantuan dari sistemnya juga dan sistem pemilihannya juga seperti itu. Dan memang untuk KPU Unsri itu juga punya anggaran dana. Jadi memang anggaran dana itu dikeluarkan oleh seluruh, jadi KPU fakultas yang ikut serta, kami, terutama kami ya, KPU fakultas, karena KPU fakultas ini juga selain mewadahi untuk pemilihan gubernur mahasiswa, juga mewadahi untuk pemilihan di jurusan farmasi, jadi pemilihan bupati dan juga pemilihan BPPU, seperti itu. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudari Aul tadi, kenapa akhirnya bisa banyak yang kami keluarkan oleh fakultas itu karena KPU Unsri itu tidak melaksanakan pemilihan. Jadi KPU Unip tadi, maaf saya ulangi, KPU Unip tadi itu tidak melaksanakan pemilihan karena sama-sama kita ketahui untuk pemilihan Presma itu tadi aklamasi. Jadi untuk sistem web itu tidak ada pencoblosan Presma. Seperti itu hanya pencoblosan anggota DPM. Dan anggota DPM pun untuk KMM MIPA itu tidak mencoblos. Seperti itu. Dan alasannya tadi mungkin sedikit membahas pertanyaan pertama tadi, kenapa 500.000 ini dibuatkan untuk KPU Unsri ya? Kenapa tidak untuk KPU MIPA? Seperti itu.
Nah, perlu saya garis bawahi juga lagi, untuk pembuatan web itu dengan dana hanya 500.000 itu web itu tidak bakal jadi. Mungkin jadi, tapi sistemnya tidak akan kuat. Jadi apabila tadi penanya tadi menanyakan bahwasanya kenapa 500.000 tadi dibuatkan web untuk KPU Unsri, kenapa tidak membuat web untuk KPU MIPA? Jadi itu alasannya. Jadi apabila kita membuat KPU untuk MIPA, mungkin kan kita bisa membuat web tersebut, tapi saya jamin web tersebut tidak akan kuat. Tidak mungkin sekuat web yang ada atau web yang kita gunakan pada saat pemilihan kemarin. Terima kasih sebelumnya. Oke, itu tadi jawaban dari KPU KM MIPA. Oke, baiklah saya kembalikan kepada penanya Andi mengenai tanggapannya mengenai jawaban tadi. Baik, sebelumnya saya paham bahwa tahun ini memang KPU Unsri tidak melakukan pemilihan. Apakah dari unsurnya itu, walaupun tidak melakukan pemilihan, apakah KPU Unsrinya itu tidak menyumbangkan uang? Apakah memberatkan kepada fakultas masing-masing aja? Terus untuk fakultas itu apakah beda-beda? Ada yang bayar 500, ada yang bayar 300 atau bagaimana? Tadi belum kamu jelaskan juga. Mohon dijelaskan lagi. Oke, saya baliki kepada KPU KM MIPA. Silakan. Oke, jadi untuk anggaran dana dari web tadi ya, dari setiap KPU fakultas itu kan perlu saya beritahu juga di sini pada seluruh KM MIPA dan terutama kepada DPM KM MIPA, itu dari seluruh fakultas yang menggunakan ini ya, yang menggunakan web, itu jumlah bayarnya sama seperti itu. Jadi apabila misalnya KPU MIPA ini 500.000, itu KPWP, KPWP yang menggunakan web itu sama, jumlahnya 500.000. Dan perlu digaris juga, apabila kita jumlahkan itu jumlah yang kami keluarkan dari setiap KPU fakultas itu tidak cukup untuk membuat web tersebut. Itu artinya KPU Unsri juga mengeluarkan dana, KPU Unsri juga mengeluarkan dananya meskipun dia tidak ikut pemilihan, tapi untuk menguatkan web tersebut KPU Unsri juga membantu KPU KM fakultas, karena kami juga KPU fakultas ini kan juga berada di bawah KPU KM Unsri. Jadi saya pastikan KPU KM Unsri juga mengeluarkan dananya untuk pembuatan web ini. Jadi begitu untuk jawabannya. Oke, baiklah. Itu tadi jawabannya. Saya kembalikan lagi kepada penanya. Apakah ada tanggapan kembali? Baik, terima kasih sebelumnya atas jawabannya. Saya masih agak rancu. Kamu tadi bilang bahwa KPU Unsri itu memberikan juga uang, tapi kamu nggak sebutin minimalnya berapa. Kamu bilang kan kamu dari fakultas kan udah nyumbang, namun nggak cukup nih kata kamu. Terus dari Unsri itu berapa nyumbangnya, harus jelas gitu loh, biar lebih jelas. Soalnya ini kan masalah keuangan dan ini event yang sangat besar, jadi harus jelas. Oke, mungkin sedikit saya perjelas lagi ya pada saudara Andi. Mungkin untuk sebelumnya saya izin bertanya dulu ya kepada seluruh anggota DPM. Ini karena ketidaktahuan saya bertanya untuk DPM Unip itu sudah belum ya untuk melaksanakan Zoom seperti ini, DPM Unip? Kalau DPM Unip bukan Zoom ya, tolong digarisbawahi. Kalau DPM Unip itu Kongres Mahasiswa yang sudah dilaksanakan kemarin. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Jadi apabila memang DPM Unip itu sudah melaksanakan Kongres Mahasiswa, sudah saya pastikan juga, artinya KPU Unip itu juga sudah melaksanakan laporan kerja juga kepada DPM Unip. Nah, seperti itu. Jadi untuk data pastinya berapa jumlah
dana yang dikeluarkan oleh KPU UNIP mengenai web ini mungkin bisa dikoordinasikan dengan DPMU seperti itu, karena juga untuk anggaran dana juga itu kemarin kan mungkin yang sudah sama-sama kita ketahui ya sebagai mahasiswa di Unsri, itu dana di Unsri atau yang berurusan dengan rektorat ini kan sedikit keset seperti itu. Jadi memang ada banyak kendala dan ada banyak hal yang dialami juga terkait dana ini tadi. Jadi untuk dana pasti mengenai web yang dikeluarkan oleh KPU UNIP itu mungkin bisa dikoordinasikan dengan DPMU seperti itu. Oke, baiklah. Itu tadi jawaban dari KPU. Saya kembalikan lagi kepada penanya. Apakah kembali ada tanggapan? Baik, sebelumnya terima kasih atas jawabannya. Berarti dari KPU MIPA ini nggak tahu ya rincian dananya seberapa, sehingga kalian jadi untuk apa lagi kita lanjutkan kalau kalian. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih telah Oke, sepertinya kayaknya kelar jawab pertanyaan ini, saya sudah selesai. Lalu saya akan kembali kepada forum. Apakah ada lagi forum yang ingin menanyakan mengenai LK dari KPU KMF MIPA? Silakan kepada forum. Karena mekanisme yang kita tetapkan tadi itu waktunya fleksibel, maka dari menanyakan kembali kepada KPU KMF. Izin masuk pimpinan sidang. Ya, silakan. Baik, saya Natasha dari fraksi Farmasi. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai laporan pertanggungjawaban dari KPU FMIPA. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada pihak KPU, apakah mendapat arsip laporan pertanggungjawaban KPU periode sebelumnya? Silakan langsung dijawab. KPU? Dapat Kak. Oke. Dapat ya. Oke, jadi kalau ini ada beberapa catatan ya, mungkin bisa diperbaiki LK-nya. Untuk yang pertama, itu setiap laporan pertanggungjawaban diusahakan diberikan cover. Sedangkan ini laporan LK KPU FMIPA itu langsung lembar pengesahan. Jadi diberikan cover terlebih dahulu, kemudian baru diberikan lembar pengesahan. Dan untuk lembar pengesahannya itu sendiri silahkan dilengkapi tanda tangannya itu. Tanda tangan gubernur mahasiswa sendiri belum dapat. Jadi ini LK-nya sudah diminta persetujuan ke gubernur mahasiswa apa gimana? Dan NIM-nya juga tidak diisi, ini tidak tahu NIM-nya, tidak ditanyakan atau bagaimana? Oke, silakan KPU KMF MIPA. Saya kembalikan. Mungkin boleh. Oke, baik ya, izin jawab ya, Presidium dan Kaca. Jadi terkait kesalahan tadi, ini mungkin kesalahan dari internal KPU ya, terkait entah itu dari awal tadi cover LK kami yang belum ada itu langsung ke lembar pengesahan. Nah, terus juga terkait tanda tangan yang belum diisi. Nah, itu memang belum kami isi itu karena kami ingin memastikannya terlebih dahulu seperti itu, Kak. Jadi menurut saya dan Ananda, jadi untuk tanda tangan kemarin memang sudah saya tanya sebenarnya, sudah kami putuskan untuk tanda tangan itu. Jadi maksud kami adalah ketika LK kami ini sudah diterima, ketika LK kami ini sudah
dalam kata lain itu diterima ya oleh seluruh MIPA, lalu kami akan minta tanda tangan sekaligus melengkapi tanda tangan yang ada atau tanda tangan yang kosong juga bakal kami lengkapi ketika LK kami sudah diterima. Oke, baiklah. Itu tadi tanggapan mengenai pertanyaan dari Natasha. Baiklah, kepada Natasha saya kembalikan. Apakah ada tanggapan? Baik, kalau untuk NIM dari gubernur mahasiswa itu kenapa belum diisi? Apakah menunggu sampai LK-nya disetujui juga? Baru NIM-nya bisa dipastikan? Ya, silakan KPU. Kami Pak. Baik, izin menjawab ya terkait NIM yang belum diisi itu mungkin kelupaan oleh sekretaris kami. Jadi mungkin apabila memang LK kami tidak diterima dikarenakan NIM yang kosong, itu bakal kami perbaiki segera. Atau mungkin apabila memang sidang mahasiswa ini tidak bisa dilanjutkan hanya karena NIM gubernur mahasiswa yang belum kami tulis, maka akan segera kami revisi. Jadi daripada berlarut-larut hanya membahas masalah NIM saja, itu lebih baik bagaimana keputusannya dari DPM. Jadi silakan apabila memang ingin dilanjutkan dengan NIM yang kosong tadi, mungkin misalnya pihak DPM tidak terima karena NIM-nya belum kami isi, maka akan kami segera isi untuk NIM dari gubernur mahasiswanya. Oke, baiklah itu tadi jawabannya dari KPU KMIPA. Ada lagi tanggapan dari Natasha? Baik, mengenai NIM ini sendiri memang ini terlihat seperti sepele ya, tapi hal-hal seperti ini untuk laporan kerja itu memang harus diperhatikan. Jadi di sini kita sama-sama belajar, jangan sampai nanti ke depannya ketika teman-teman KPU mendapatkan amanat untuk membuat laporan serupa, justru hal-hal kecil seperti ini gitu yang dilupakan. Padahal memang kita mikirnya nggak terlalu penting, hanya masalah NIM. Tapi di sini karena kita sifatnya formal untuk laporan kerja, itu maka hal-hal yang sekecil apapun itu harus tetap diperhatikan. Jadi untuk saran saya, laporan kerja dari KPU MIPA bisa segera diperbaiki ya setelah Zoom ini. Baik, Presidium, saya izin melanjutkan untuk beberapa pertanyaan. Ya, yang silakan. pertama itu mengenai dana pembuatan banner. Untuk harga 120.000 itu bannernya ukuran berapa? Oke, mungkin bisa sama-sama dicek di dalam nota ya. Mungkin sebentar saya membuka notanya dulu yang ada di LK. Nah, oke, itu sudah dibantu dijawab juga oleh rekan saya. Jadi untuk ukuran bannernya itu 3x2. Berarti ukuran banner yang dipakai untuk nota kesepahaman itu sebesar 3x2 ya. Baik, mungkin catatan untuk KPU juga, setiap barang yang dibeli itu silahkan dibuat rinciannya serinci mungkin gitu. Walaupun ada nota, tetapi tetap dibuat seperti jumlah, ukuran, dan yang mendukung mengenai anggaran tersebut silahkan dibuat serinci mungkin. Selanjutnya ini saya ingin bertanya mengenai harga untuk sewa Zoom. Di sini saya melihat harga sewa Zoom itu berbeda-beda ya. Ada 3 kali, 4 kali.
penyewaan Zoom, di mana ketiga kalinya itu sewa, dan yang terakhir itu ada upgrade. Kenapa harga sewa Zoom-nya itu beda-beda, dan saya cek di nota juga tidak mencantumkan invoice yang menunjukkan bahwa itu memang untuk nota pembelian Zoom seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan kenapa harganya itu berbeda. Terima kasih. Oke, ini bagaimana dengan bendahara? Apakah masih berada di tempat? Ya, izin menjawab ya Kak. Mungkin ya, jadi di yang udah dirincikan di anggaran dana tersebut ada 4 kali untuk pengeluaran Zoom, yaitu yang pertama sebesar 200.000 itu untuk 1 bulan. Kemudian ada yang kedua yaitu sebesar 64.999.000 itu digunakan untuk sosialisasi Pemira FMIPA 2021-2022, Kak. Nah, di sini mengapa harganya berbeda? Yang pertama itu dari kapasitas Zoom-nya yang digunakan. Untuk yang harga 64.999.000 itu kapasitas Zoom yang kami pesan yaitu sebesar 500 peserta dengan acara sosialisasi Pemira FMIPA 2021-2022 selama 2 jam. Mengapa kami mengambil kapasitas sebesar 500 ini? Karena kami menghindari adanya limit dari Zoom-nya tersebut, Kak. Soalnya ini kan sosialisasi Pemira FMIPA, di mana perkiraan kami mungkin ada kisaran 300 atau 400 peserta yang masuk. Kemudian untuk selanjutnya yaitu untuk pengeluaran sebesar 40.999 itu digunakan untuk deklarasi calon bupati dan wakil bupati serta calon BPPO HKMF dan juga deklarasi calon Gupma dan Wagupma KMF IPA Unsri 2021-2022, Kak. Di mana kapasitas untuk deklarasi kegiatan antara dua deklarasi ini berbeda, di mana deklarasi yang Gupma dan calon Wagupma itu di sore hari dan untuk yang bupati itu di malam hari, yaitu di jam 8. Nah, untuk deklarasi calon bupati dan wakil bupati itu kami hanya menyewa Zoom sebesar dengan kapasitas 100 partisipan saja, karena kami hanya memperkirakan dari mahasiswa jurusan farmasi saja yang masuk, di mana kami menyewa yaitu selama 2 jam. Dan untuk yang calon Gupma dan Wagupma itu kapasitasnya lebih dari yang bupati tadi, yaitu sebesar 300 partisipan dengan durasi sama, yaitu selama 2 jam. Oke, baiklah ya, itu tadi jawaban dari KPU KMIPA. Saya kembalikan kepada Natasha. Baik, izin masuk pimpinan sidang. Ya, silakan. Ya, dari penjelasan mengenai sewa Zoom tadi sudah dijelaskan ya untuk apa saja. Itu memang harga sebesar itu hanya untuk sewa per jam, bukan per hari atau 1 bulan. Oke. Ya, silakan tanggapannya dari KPU KMIPA. Izin menjawab ya, Kak. Jadi seperti yang sudah diketahui semuanya bahwa kegiatan dari Pemira ini saat itu masih belum tahu pastinya kapan dilaksanakan Pemira puncaknya, sehingga terlebih lagi saat awal-awal masih sosialisasi, kemudian masih dilakukannya deklarasi itu, kami masih belum mendapatkan anggaran dana dari DPM dan juga BEM. Akhirnya kami memutuskan untuk menyewa per jam saja dulu, dan juga kami masih belum tahu gitu kapan Pemira puncaknya. Nah, setelah kami mendapatkan jadwalnya kemarin, kami akhirnya baru memutuskan untuk menyewanya selama satu bulan, yaitu yang 200.000 itu, Kak.
Dan juga kami masih mempertimbangkan mengenai kapasitas dari Zoom yang kami gunakan, Kak. Mungkin itu saja, terima kasih. Mungkin Saudara Rian bisa menambahi. Mungkin hanya sedikit memperjelas ya. Jadi untuk sewa Zoom itu, kenapa akhirnya kalian untuk sewa Zoom itu karena memang kemarin itu kami belum mendapatkan dana baik itu dari BEM, DPM ataupun dari KPU Sonogi seperti itu kan. Jadi akhirnya jadi setiap kegiatan yang kami laksanakan, setiap agenda yang kami laksanakan itu dimulai dari sosialisasi KPU, sosialisasi open recruitment staff KPU itu yang berlangsung selama 3 hari itu kami menyewa Zoom seperti itu. Lalu untuk sosialisasi pemilah, deklarasi itu kami menyewa Zoom. Alasannya bukan karena kami ingin membuang uang, tapi karena memang saat itu kami belum mendapatkan dana dari DPM dan BEM seperti itu. Dan sewa Zoom ini juga sudah kami, sewa Zoom ini juga sebenarnya sudah kami usahakan ya, supaya kami itu kalau bisa minjam Zoom dari dekanat seperti itu. Tapi ketika saya menghampiri dekanat seperti itu sudah beberapa kali itu kami mengajukan surat peminjaman Zoom, tapi memang tidak disetujui oleh WD3 seperti itu. Nah, lalu juga untuk sewa Zoom ini memang sudah kami sampaikan ketika pertemuan dengan DPM yang kedua, itu pertemuan dengan Bang Anas selaku Ketua Umum. Jadi untuk sewa Zoom ini memang sudah kami sampaikan juga kepada Bang Anas Ketua DPM pada saat itu. Mungkin itu untuk memperjelas di kembalian Presidium. Baiklah, terima kasih jawabannya dari KPU Sonogi. Saya kembalikan kepada Natasha. Apakah sudah cukup? Baik, terima kasih penjelasannya dari pihak KPU FMIPA. Jadi di sini saya ingin sedikit memberi saran ya, kalau misalnya memang di awal kalian sudah melakukan penyewaan Zoom, silahkan lampirkan invoice penyewaan Zoom-nya. Jadi semisal memang kalian sewanya di Shopee atau sewanya di organisasi lain, silahkan tampilkan bukti yang pasti seperti itu. Karena kalau saya lihat memang sudah ada lampirannya, namun itu hanya sebatas top up dana. Jadi agar kita sama-sama tahu dan sama-sama enak, silahkan seperti misal belinya di Shopee, itu kan nanti ada keranjang selesai, silahkan di SS di bagian sana bahwa kalian memang menyewa Zoom dengan harga yang sama seperti yang kalian lampirkan gitu. Ya, yang mengenai pertemuan dengan pihak DPM itu juga saya sebelumnya sudah dikonfirmasi oleh Anas, dan semoga setelah dananya kemarin cair tidak ada lagi uang pribadi atau dana pribadi dari anggota KPU yang terpakai untuk pelaksanaan pemira ini. Mungkin ada satu ya pertanyaan terakhir, itu mengenai konsumsi. Jadi di sana ada pembelian Alfa dan Aqua. Nah, itu kan harganya berbeda dan cukup jauh ya. Apa sih pertimbangan dari pihak KPU kenapa membeli minuman dua jenis itu yang beda gitu dengan harga yang cukup jauh gitu. Kemudian untuk upgrade Zoom Premium, itu kalian mulai melakukan penyewaan Zoom Premium setelah diketahui itu pada tanggal berapa? Ketika pemira itu yang pasti. Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih Natasha. Silakan saya kembalikan kepada KPU. Oke, baik, saya izin menjawab, Presidium. Jadi bisa dilihat ya, di situ kan ada perbedaan harga ya dari dua buah jenis air putih kemasan yang kami beli. Jadi untuk ini pelaksanaan pembeliannya pun berbeda, jadi bukan dalam pelaksanaan 1 hari dan juga 2 hari. Dikarenakan juga kemarin KPU sendiri itu memutuskan untuk panitianya itu dari setiap agenda itu kalau bisa berkumpul secara offline seperti itu. Jadi akhirnya untuk konsumsi itu kami gunakan memang itu yang pertama untuk bisa dilihat di nota itu
Nah, oke, jadi untuk ketika kami membeli Aqua itu kami bersamaan dengan membeli beberapa konsumsi lainnya. Itu ada dari Makris itu untuk rencana untuk agenda pelaksanaannya itu memang kemarin kami ada pelaksanaan agenda secara offline ya seperti itu. Nah, lalu juga untuk pembelian Aqua itu kami itu ketika hari pencoblosan seperti itu. Jadi memang kenapa akhirnya membelinya berbeda, itu juga yang pertama karena yang membeli pun dua orang yang berbeda dan di waktu yang berbeda seperti itu. Nah, sedangkan untuk penggunaan sewa Zoom, jadi maaf saya ulangi, penggunaan upgrade Zoom itu kami mulai memutuskan itu seperti yang ada di nota itu tanggal 11 November. Jadi itu bertepatan sebelum 2 hari atau 2 hari sebelum pelaksanaan kampanye dan 1 hari setelah pelaksanaan deklarasi seperti itu. Jadi tidak memungkinkan sama sekali apabila ketika pelaksanaan kampanye yang berjalan selama berminggu-minggu dan KPU Fakultas mewadahi kampanye tersebut, ya apabila kami masih memutuskan untuk mensewa Zoom. Nah, akhirnya pada tanggal 11 itu kami para komisioner memutuskan untuk mengupgrade Zoom selama 1 bulan. Jadi untuk tanggal pastinya kami mulai untuk mengupgrade Zoom itu pada tanggal 11. Jadi dari tanggal 11 itu sampai tanggal 13, kalau tidak salah itu ada kegiatan juga. Tapi untuk mulai digunakannya Zoom itu pada tanggal 13, karena tanggal 13 itu waktu kampanye seperti itu. Baiklah, itu tadi jawaban dari KPU KM MIPA. Saya kembalikan kepada Natasha. Baik, terima kasih kepada KPU FMIPA yang telah memberikan pemaparan mengenai laporan kerjanya. Saya sangat mengapresiasi hasil kinerja kalian yang telah berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan PEMIRA. Hanya saja di sini saran untuk KPU KM FMIPA itu beberapa catatan yang sudah diberikan oleh DPM KM FMIPA tadi mengenai laporan kerja, itu silahkan diperbaiki dan hard file-nya bisa diberikan kepada pihak DPM. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Selamat kepada kalian karena telah menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Kalian luar biasa. Terima kasih. Ya, baiklah, itu tadi mungkin akhir dari pertanyaan dari Natasha. Baiklah, saya akan kembalikan kepada forum. Apakah forum masih ingin menanyakan pertanyaan kepada KPU KM MIPA? Jika ada, saya kembalikan kepada forum, silakan. Oh ya, untuk informasi aja, pada LK ini setiap peserta penuh itu sebenarnya wajib untuk menanyakan mengenai paparan atau pembahasan LK yang telah disampaikan. Jadi bukan serta-merta dari DPM saja, mungkin dari HMJ, Ormawa, dan sebagainya yang ingin menanyakan mengenai LK yang sudah dibahas itu. Karena kalian termasuk dalam peserta penuh dalam sidang ini. Baiklah, kepada sekali lagi saya kembalikan kepada forum. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Jika tidak ada, apakah kita cukup di sini? Oke, baik. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan mengenai
mengenai pembahasan LK dari KPU KMF MIPA. Maka dari itu pembahasan mengenai LK KPU KMF MIPA itu telah selesai, dan sesuai mekanisme kita akan masuk pada pembacaan dan pembahasan Ada Charles Darwin nggak sih? Seingatnya ada nama Bapak. Oke, sepertinya oke, sesuai dengan mekanisme sebelumnya, maka dari itu sebenarnya habis ini kita akan ada pembacaan dan pembahasan LK dari Panwaslu KMF MIPA. Tapi berhubung masuk waktu asar, maka dari itu saya kembalikan kepada forum apakah ingin mengajukan isoma kembali untuk pending sidang. Saya silakan kepada forum.